hal seperti itu sebenarnya bukan menjadi sebuah menjadi sebuah halangan atau kendala buat kita, tapi jadi sebuah tantangan. Sebuah tantangan, sebuah pembelajaran buat kita berikutnya seperti itu. Jadi lebih cenderung kepada strategi Kang Fajar yang selaku sekarang dia bosnya Bakso Joni menyikapi suasana bisnis di pandemi ini khususnya. Mungkin Kang Fajar bisa jelaskan cara menyikapinya atau mengatasi masalah seperti halnya, karena untuk sekarang ini kan sebagian orang ada social distance ya. Dalam artian apakah berpengaruh banget nggak sih dalam bisnis Kang Fajar ini khususnya di Bakso Joni ini gitu? Oke, kita mulai dari pengaruh ya. Pengaruh tuh banget Ogot ngalamin sendiri karena dia yang di lapangan. Itu omset bisa 70% turun tinggal sisa 30%. Dan itu udah nggak tahu mau dibagi-bagi gimana lagi, udah nggak tahu. Akhirnya kita survive selama 1 bulan, ternyata buat gaji karyawan aja nggak bisa. Akhirnya saya rundingan sama bos besar Pak Joni, ini gimana? Katanya Pak Joni juga udah nggak kuat. Ya, ambil keputusan paling bijaksana sih, saya nggak mau merumahkan ya, karena merumahkan tuh istilahnya kayak dipecat aja gitu kan. Pecat tapi nggak ada, ya kayak PHP lah, lu kita break dulu gitu kan ya. Kalau ke karyawan saya nggak rumahkan, tapi saya kasih pemotongan gaji aja, pemotongan gaji. Penyesuaian operasional, terus kita perketat lagi pengeluaran yang tidak penting, terus stok juga nggak dibanyakin, kita bener-bener pas banget. Terus kalau saya bilang kelebihan di kuliner bakso buat orang yang mau bisnis di bakso itu barang yang bisa disimpan. Jadi kalau mau cari bisnis kuliner, tolong cari barang yang bisa disimpan, bisa ngerawatnya lah. Karena kalau kuliner nggak bisa dirawat, ya besok nggak bisa dijual lagi lah, itu kan susah. Kalau Bakso Joni itu masih bisa, jadi kita atur, nggak usah banyak-banyak, yang penting kita punya income, pendapatan ada buat untuk ini kan imbangnya udah hampir 3 bulan ya, 3 bulan 4. 3 bulan tuh turun 70% berarti hampir. Ya rata-rata segitulah. Nah itu benar-benar cuman buat karyawan doang, buat gaji karyawan. Operasional ke situ aja, kita fokus ke situ aja. Kita sebagai pemilik, sebagai owner gak ngambil sama sekali karena memang nggak ada, bukan nggak mau, karena memang nggak ada. Ya intinya itu, kita selamatin karyawan dulu karena memang mereka ujung tombak. Nggak ada mereka ya nothing. Iya, karena yang di lapangannya ya penyerang lah istilahnya. Iya. Penyerang. Sebenarnya saya punya waktu itu juga mau rapat, apa mau diliburkan aja? Nah, itu liburkan lebih parah lagi kan. Iya. Kalau saya survive bisa, orang tua saya survive juga bisa untuk hidup doang ya. Tapi kan mereka ini tim saya, ya, yang saya bilang tadi tim, apa mereka bisa survive ya kan? Belum tentu. Akhirnya ketika mereka saya panggil rapat satu persatu, mereka mengerti dengan pemotongan dengan keadaan yang sekarang ini. Dan ini sifatnya sementara, nggak selamanya. Nanti kalau sudah normal lagi, ya baik lagi ke normalisasi. Betul. Dan ini kalau menurut gua Kang Jack ini udah salah satu keputusan yang cukup bijak sih. Ya jadi salah satu keputusan yang cukup baik gitu ketika kita kalau memang bisa gitu ya, sebaiknya jangan dulu merumahkan tapi melakukan secara profesional, bagus-bagus bisa menggaji penuh gitu kan. Cuman ya kita juga harus inilah maksudnya untuk saat ini kayaknya enggak. Sesuaikan lah, kalau memang tidak bisa daripada bisnisnya mati, ya orang-orang dalam juga akan mati kan. Jadi carilah jalan tengahnya ya gitu. Kalau memang dari sisi karyawan perlu berkorban, ya owner pun pemilik juga harus sedikit berkorban untuk mempertahankan mereka. Jadi kalau menurut gua pribadi sih ya, belum tentu benar juga karena ini pendapat pribadi. Ketika kita memutuskan untuk menggaji karyawan dengan cara proporsional sesuai omset yang kita dapatkan, itu akan lebih baik. Itu sih. Siap benar mau. Mantap. Itu. Konklusinya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini Bakso Joni bisa survive ya, nih. Buat teman-teman juga semuanya. Amin. Mudah-mudahan juga ke depan nanti dapat solusi. Walaupun dalam kondisi pandemi, omset bisa tetap naik gitu. Amin. Seperti itu. Atau mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dari kayak ada banyak sekali teman-teman di sana. Ada tambahan lebih
seberapa besar sih market online-nya gitu? Saya lihat kan udah ada di market online di media sosial nih Mas Ojo nih. Oh iya, tadi bilang iya. katanya orang IT nih kalau nggak memanfaatkan online keterlaluan orang IT. Ya basic aja sih. Cuman basic doang ya. Pakai kan kalau kayak gini. Bukan expert, basic aja. Tanggung jawab loh. Iya benar. Kelar loh. Nggak, memang ya itu salah satunya. Sebenarnya kan, saya sharing lagi ya. Kenapa kalau seharusnya 20 tahun itu Bakso Joni harus lebih besar dari ini seharusnya. Kalau kita punya pengetahuan, entah itu di promosi, atau di sistem kerja, atau di manajemen dan sebagainya. Ternyata setelah saya urut, kelemahan di sebelumnya itu kita kurang promosi. Karena promosi itu hampir 50% usaha itu harus ada promosi. Entah itu mau gratis, entah itu mau bayar, itu harus ada promosi. Nah, kalau untuk ngomong-ngomong, kalau misalkan kita bantu promosi di pojok salapan pada mana? oh ya mantap, ini salah satunya, setuju. Pojok ini sudah disponsori dengan Temon. Oh iya, waduh ya. Bohong tapi bohong, nggak dipromo ini nggak sih? Oke, lanjut. Ya lanjut, intinya itu terus online, ya online memang ada ya di GrabFood, GoFood ada semua di Bakso Joni. Terus di situ ya tinggal saya kasih promo-promo aja di situ kan, di apa, jual apa namanya, sebutnya apa sih? Yang di GrabFood? Iya, GrabFood itu sebetulnya apa aja? Grab persen. Oh, Grab persen. Oh ya. Ya intinya kita kalau mau beli lewat online ya di situ ada promosinya. Terus lewat IG juga ada, lewat Facebook juga ada, kita share. Setiap ada promo kita share. Di situ IG sama Facebooknya ada di bawah ya? Ada Bakso Joni ada. Terus cuma nyusahin ngeditnya. Iya. Apa kita coba. Ada di situ semua ada. Tidak semua. Jadi intinya itu. Tapi itu ngaruh banget sama namanya promosi, itu ngaruh banget. Ketika saya stuck waktu itu, online saya jelek, di offline juga jelek. Ketika saya promo di media sosial, online saya up, ada pemasukan di situ, ya alhamdulillah bisa buat bantu operasional. Gitu. Apalagi nih sekarang mau lebaran, kalau tukang bakso itu lebaran sibuk-sibuknya, jadi semua harus prepare, semua harus stok, semua karena mungkin ada kenaikan harga bahan pokok nantinya kan. Nah itu alhamdulillah di online tuh bantu banget buat karyawan, buat teman-teman yang punya bisnis ya. Online itu promosi murah lah. Tapi promosi. efeknya, wih gila. Efeknya wow. Efeknya mantap. Oke, ini kayaknya di belakang sebelah sana nih. Oh iya nih. Masih ada yang pengen ngomong nih. Boleh lah ditanya-tanya dikit Kang Jack. Gue ada pertanyaan nih. Tadi kata Kang Fajar yang di lapangan nih sebagai supervisornya kali ya di sini ya. Oh iya. Yang lebih banyak manajer melihat keadaannya. Kalau dibandingkan sama yang lain dari sisi pengunjung gitu. Iya. Itu bagaimana sih? Terus rata-rata yang beli itu bagaimana sih? Apakah memang mereka beli itu ada rasa takutnya kayak misalkan mereka jaga jarak gitu, antri gitu? Itu pasti ada aja. Ada ya seperti itu ya. Tapi itu kalau menurut Kang Lot ini jaga jarak karena alasan apa? Ya karena pandemi itu kan. Oh pandemi, bukan karena menjaga hati dengan Kang Ogot. Betul sama Ambiar. Nah itu di belakang. Oh di belakang. Oh iya. Ada suka diselipin kan ke bungkusannya tuh. Nomor handphone. Oh gitu. Iya. Diceritain di sini nih. Buat teman-teman salapan yang masih jomblo cewek. Available. Jadi Pembukaan tuh misalkan ya. ya gitu paling. Mudah-mudahan Bakso Joni bisa lebih banyak yang kenal ya kan, karena saat ini ya cuman lingkupnya masih kecil, belum besar. Terus buat teman-teman juga semua punya bisnis sukses semua, terus bisa survive di sekarang ini. Terus buat project pojok salapan juga bisa berkembang. Itu tujuannya. Saya sebagai
apa namanya tadi pilot ya, project pilot lah atau apa itulah. Ya, intinya itu sama aja lah. Semua yang baik-baik aja buat kita semua, dilindungi sama Gusti Allah, dapat berkahnya itu semua. Intinya itu aja sih closing statement. Ngomong-ngomong sedikit tambahan aja ya. Ada nggak Kang Fajar untuk namain bisnis ini? Seperti istilahnya kita buka usaha waralaba. Mungkin teman-teman yang punya modal lebih nih, yang duitnya bertumpuk tuh di belakang tuh ada tertarik dengan usahanya Kang Fajar, kira-kira bisa nggak dia invest dengan berupa bisnis waralabanya Kang Fajar, atau mungkin Kang Fajar punya sistem tersendiri? Untuk saat ini sih belum, tapi kedepannya pasti. Kedepannya pasti. Ada. Kedepannya Daripada pasti. duitnya disimpan di situ tuh di sono nggak ngebrana. Pokoknya kalau ada yang mau tertarik gitu untuk waralaba Japri aja. Bakso Joni bisa di sini. Nanti gua taruh nomor gua. Ya. Drop. Nanti gua taruh nomor gua. Nanti pojok sarapan yang akan bantu kok. Akan bantu untuk masalah komunikasinya dengan Kang Fajar seperti apa. Ya. Gampang. Hubungi pojok salapan aja. Semua ada di situ. Oke, Kang Ipul. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Sama-sama Kang. Sama-sama Kang Jack, sama Kang Opung. Makasih udah mampir.